kecerdasan buatan. Dulu, dua kata ini cuma ada di film-film fiksi ilmiah kan? Tapi sekarang, wow, teknologi ini lagi ngebentuk ulang dunia kita secara fundamental banget. Di sini, kita bakal kupas tuntas perjalanan luar biasanya dari sebuah pertanyaan filosofis sampai jadi kekuatan ekonomi dan sosial terbesar abad ini. Semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan ini. Dan ini bukan pertanyaan soal teknologi atau coding loh. Ini pertanyaan filosofis yang dalam banget. Bisa nggak sih sebuah mesin beneran mikir? Pertanyaan inilah yang jadi pemicu perlombaan teknologi selama hampir satu abad. Dan yang nanya ini bukan orang sembarangan. Dia Alan Turing, si jenius yang mecahin kode Enigma Nazi. Buat dia, ini bukan cuma iseng-iseng nanya. Ini tuh sebuah tantangan, sebuah percikan api yang akhirnya bakal nyalain revolusi besar. Oke, kita mulai ceritanya dari awal banget. Oke, kita mulai dari momen ketika ide gila ini akhirnya dapat nama dan sebuah bidang ilmu baru lahir dari ambisi yang gede banget. Dan nama itu adalah Artificial Intelligence. Uniknya, istilah ini bukan muncul dari lab perusahaan teknologi canggih, tapi dari sebuah pertemuan para pemikir hebat di Dartmouth tahun 1956. Mereka ngumpul buat satu proyek ambisius, ngebuktiin kalau semua aspek kecerdasan tuh bisa loh dideskripsiin sedemikian rupa sampai mesin bisa niruin. Nah, dari situlah sebuah bidang ilmu baru resmi lahir. Tapi, ya gitu deh, optimisme awal yang gede banget itu ternyata nggak bertahan lama. Habis musim panas yang penuh harapan, datang musim dingin yang panjang dan beku. Coba bayangin deh, antusiasmenya lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba stop, semuanya berhenti. Inilah yang dikenal sebagai musim dingin AI. Dananya kering kerontang karena janji-janji yang diumbar ternyata nggak jadi kenyataan. Para peneliti pusing dan banyak yang mikir impian ini udah mati. Tapi di tahun 1997 ada titik balik. Komputer IBM, Deep Blue, ngalahin juara catur dunia Garry Kasparov. Ini bukan sekedar menang main catur loh. Ini tuh simbol kalau mesin akhirnya mulai bisa ngimbangin strategi manusia yang super kompleks. Musim semi akhirnya tiba. Kemenangan Deep Blue itu baru permulaan. Kebangkitan AI yang sesungguhnya itu bukan datang dari komputer yang makin kencang, tapi dari sebuah perubahan total dalam cara kita ngajarin mesin buat jadi pinter. Nah, ini dia nih bedanya yang paling mendasar. AI yang lama itu ibaratnya kayak robot di pabrik. Dia cuma bisa ngelakuin apa yang udah diprogram di aturannya. Kaku banget. Sebaliknya, AI yang baru ini nggak dikasih aturan, tapi dikasih data, jutaan, bahkan miliaran contoh. Dia belajar sendiri. Persis kayak anak kecil belajar ngenalin kucing karena udah lihat banyak banget gambar kucing. Bukan karena baca definisi kucing di kamus. Nangkep kan bedanya? Konsep inilah yang kita sebut machine learning. Dan ini perubahannya gede banget. Daripada kita yang pusing-pusing nulis semua aturannya, kita malah bikin mesin yang bisa jadi pintar dengan sendirinya. Kita kasih data, dia yang nemuin polanya. Inilah terobosan yang mengubah segalanya. Dengan pondasi machine learning ini, pintu kemajuan yang eksponensial langsung kebuka lebar-lebar. Satu persatu, batasan yang tadinya kita kira mustahil mulai runtuh dengan cepet banget. Ledakannya tuh dimulai di tahun 2012. Ada model namanya AlexNet yang ngelakuin sesuatu yang wah, gila sih. Tadinya dianggap mustahil. Dia bisa ngenalin gambar dengan akurasi yang ngalahin manusia. Ini pertama kalinya dalam sejarah AI bisa ngelihat dan paham dunia visual kita. 4 tahun kemudian, giliran AlphaGo yang bikin gempar. Dia ngalahin pemain Go terbaik di dunia. Ini bukan catur ya, Go itu jauh lebih kompleks. Kemungkinan langkahnya aja lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta. Gila kan? Kemenangan ini nunjukin kalau AI bukan cuma ngitung, tapi udah bisa ngembangin sesuatu yang mirip intuisi manusia. Terus di tahun 2017 ada sebuah paper penelitian dari Google yang ngenalin arsitektur transformer. Oke, namanya mungkin kedengaran teknis banget ya. Tapi ini kuncinya. Teknologi inilah yang ngebuat AI bisa ngerti konteks dalam bahasa. Dia jadi paham kalau kata bisa di kalimat ular itu berbisa, beda artinya sama saya bisa mengerjakannya. Inilah pondasi dari semua AI canggih yang kita kenal sekarang. Dan puncaknya, di tahun 2022, OpenAI ngerilis ChatGPT. Inilah momen di mana AI yang super canggih itu keluar dari lab dan masuk ke tangan kita semua. Jutaan orang bisa nyobain, main-main, bahkan kerja pakai AI ini. Sejak saat itu, dunia nggak akan pernah sama lagi.
Terus, seberapa besar sih revolusi ini? Coba kita ngomongin duit deh. Angka ini, 5 triliun dolar, itu perkiraan nilai gabungan dari perusahaan-perusahaan yang jadi motornya revolusi ini. Kayak Nvidia, yang bikin chip otaknya AI. Jadi jelas, ini bukan lagi sekedar proyek riset iseng. Ini salah satu pergeseran ekonomi terbesar dalam sejarah manusia. Dan ini bukan cuma soal ngetik-ngetik doang loh. AI sekarang udah jadi multimodal. Artinya, dia bisa bikin video realistis dari nol, ngasilin gambar yang keren banget, bahkan niruin suara kita. Kemampuannya ini begitu fundamental sampai-sampai para pelopor di baliknya, kayak Geoffrey Hinton, dianugerahi hadiah Nobel Fisika tahun 2024. Ini pengakuan bahwa penemuan ini adalah salah satu yang terpenting di zaman kita. Jadi, semua ini artinya apa buat kita? Teknologi ini bukan cuma ngubah cara kita kerja, tapi juga ngubah definisi apa artinya jadi manusia. Di dunia kesehatan aja dampaknya udah kayak di film fiksi ilmiah. AlphaFold-nya Google bisa memprediksi bentuk 3D protein, yang artinya kita bisa diagnosa penyakit dan bikin obat dengan cara yang belum pernah kebayang sebelumnya. Pengobatan gak lagi satu untuk semua, tapi AI bakal nganalisis DNA kamu buat bikin terapi khusus buat kamu. Dan yang paling ekstrim, ada Neuralink, yang visinya mau gabungin otak kita langsung sama AI. Batas antara manusia dan mesin jadi makin tipis. Tentu saja, setiap kekuatan besar pasti ada risikonya yang gede juga. Kita dihadapkan sama ancaman kehilangan pekerjaan massal karena AI bisa ngerjain tugas-tugas yang butuh mikir. Risiko misinformasi yang dibikin AI bisa ngeguncang demokrasi kita. Dan ada pertanyaan eksistensial yang paling bikin merinding. Gimana kalau kita nyiptain sesuatu yang lebih pinter dari kita? Sesuatu yang udah nggak bisa kita kendaliin lagi. Dan peringatan ini bukan dari orang luar loh. Ini dari orang dalam industrinya sendiri. Mo Gaudat, mantan eksekutif Google, ngasih prediksi yang cukup serius. Dampak buruknya mungkin udah mulai kita rasain cuma dalam beberapa tahun lagi, mulai 2027. Ini bukan masalah buat generasi depan, ini masalah kita sekarang. Jadi, kita balik lagi ke sebuah pertanyaan. Kita mulai dengan, bisa nggak sih mesin berpikir? Sekarang kita tahu jawabannya, bisa. Pertanyaan baru yang harus kita hadapi sekarang jauh lebih berat. Untuk pertama kalinya, kita menciptakan teknologi yang bisa bikin keputusannya sendiri. Pertanyaannya bukan lagi soal kemampuan si mesin, tapi soal kebijaksanaan kita sebagai manusia. Gimana kita akan hidup bareng ciptaan kita yang baru ini? Kita belum punya jawabannya, dan waktu terus berjalan.